Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita baca keterangan Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah bahwasanya Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bimanzilatin wahid, yakni kedudukannya sama sebagai wahyu Allah Jalla wa Ala, dan kedudukannya sama, manzilahnya sama sebagai marja', rujukan dalam semua masalah dalam agama ini. Fil aqaidi, apakah dalam masalah aqidah, wa fil ahkam, atau dalam masalah ahkam, wa fil halal wal haram, dalam masalah halal dan haram. Sebagaimana telah disebutkan oleh beliau dua buah ayat yang dinukilkan, yakni suratul Nahl ayat 44 dan suratul Nisa ayat 95. Kemudian Syekh Rabi' mengatakan, walihada kana as-salafu idza warada ala ahadihim su'alun fi aqidah aw ghairiha yujibu bima yasbiqu ila dhihnihi min nassin qur'aniyyin aw nassin nabawiyyin la tafriqata fi dzalik. Kemudian Syekh Rabi' mengingatkan kita kepada fi'lus salaf, kepada perbuatan dan amalan salaf. Yang amalan salaf ini menunjukkan bahwasanya mereka memandang sama antara Al-Quran dan Sunnah. Banyak contoh, banyak bukti ketika salaf, apakah itu sahabat, apakah tabi'in atau atba'ut tabi'in, ketika salaf kita ditanya tentang suatu masalah, apakah dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah atau dalam masalah al-halal wal haram, ditanya, mereka akan menjawab dengan dalilnya. Dan dalil yang mereka sebut itu tidak mesti dari Al-Qur'anul Karim. Tidak mesti yang mereka sebut adalah dari apa? Al-Qur'an. Mana dulu yang terbesit dalam benak mereka, itulah yang disebutkan. Ketika ditanya tentang suatu masalah, kemudian yang terbesit adalah hadis, dibaca hadis, cukup sudah. Karena hadis itu sama dengan apa? Al-Qur'anul Karim. Ketika terbesit Al-Qur'an dan Sunnah disebut Al-Qur'an, Sunnah. Wabilah itu. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Seperti misalnya, sebagai contoh barangkali, ketika datang dua orang tabi'in kepada sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ketemu di Mekah. Dua orang tabi'in ini ingin bertanya kepada Ibnu Umar tentang kelompok yang muncul di Basrah, yakni orang-orang yang mengingkari takdir. Datang kepada Ibnu Umar bertanya, wahai Ibnu Umar, ada muncul di Basrah orang-orang yang mengingkari qadar, wa ala ra'sihim, di antara yang memimpin dan yang memunculkan pemikiran ini adalah Ma'bad al-Juhani, dan mereka mengatakan la qadar, tidak ada takdir itu, wa annal amra unuf, dan bahwasanya perkara yang terjadi di muka bumi ini Allah tidak tahu sebelumnya. Jadi tidak ada takdir Allah Jalla wa Ala. Ini pertanyaan, meminta fatwa kepada Ibnu Umar tentang kelompok ini.
pemikiran ini. Orang-orang yang mengingkari mada takdir. Dan takdir adalah perkara yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga apa? Sunnah. Dalam Al-Quran ditetapkan. Takdir di dalam sunnah juga demikian. Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami Allah Jalla wa Ala menciptakan segala sesuatu dengan mada? Qadar. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu yang terjadi telah kita catat di dalam imam mubin, di dalam lauhil mahfuz. Yani Al-Quranul Karim menetapkan adanya mada? Adanya apa? Takdir. Mungkin ya, ada yang berpikiran, yani Ibnu Umar kalau ditanya masalah ini, tentunya beliau seharusnya membaca apa? Ayat. Tetapi tidak demikian, tidak harus ayat yang disebutkan. Tetapi apa yang yatabadar fi dzihn, apa yang muncul dulu dalam benak, apakah itu Al-Qur'an atau hadis sama saja. Ketika ditanya tentang itu, maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menyebutkan hukum tentang kelompok ini. Sekaligus beliau menyebutkan dalil, dan dalil yang beliau sebutkan adalah hadis. Dalil yang beliau sebutkan adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata Ibnu Umar, beliau menyebutkan idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Jika kalian berjumpa dengan mereka, kabarkanlah bahwasanya saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Demi Allah, seandainya salah seorang di antara mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka mau beriman dengan takdir. Kemudian menyebutkan dalilnya. Dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang panjang, ya. Kisah tentang malaikat Jibril alaihi salatu wasallam yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara yang terjadi dalam perbincangan antara Jibril dengan Nabi alaihi salatu wasallam, Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman. Mal iman? Apa itu iman? Maka kemudian Nabi mengatakan al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan yang dimaksud dengan iman adalah di antaranya engkau beriman kepada takdir. Hadis yang disebut. Demikian pula salaf selain para sahabat, para tabi'in wa atba'ut tabi'in dan para ulama ila yaumina hadza, para ulama sampai saat ini ketika ditanya suatu masalah, apakah itu dalam masalah akidah, apakah itu dalam masalah ibadah, misalnya ada orang yang tanya, apa hukum salat? Kemudian jawabannya wajib salat itu, salat 5 waktu wajib. Dalilnya adalah bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah, dan engkau menegakkan salat. Apakah kemudian mana dalil Qur'annya? Kan tidak. Cukup dengan apa? Hadis. Kalau menyebutkan Al-Qur'an wal hadis juga perkara yang dilakukan oleh para ulama, namun sama sekali ya, para ulama tidak membedakan antara Al-Quran dan juga hadis. Semuanya adalah marja, semuanya adalah ya, sumber untuk kita memahami agama ini. La tafriqata fi dzalik, tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Apakah dalam masalah akidah, apakah dalam masalah ibadah, apakah dalam masalah-masalah yang lain dari masalah agama ini, halal wal haram wal muamalah. Wabillahi taufiq. Ini perlu ditekankan karena nanti muncul syubhat yang lain. Sebagian orang mengatakan kalau dalam masalah ibadah bolehlah kita menyebutkan Al-Quran atau hadis, tapi kalau dalam masalah akidah jangan. Akidah itu harus Quran. Atau dengan bahasa yang mungkin lebih lagi, kalau masalah akidah itu harus hadis-hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh 10 orang sahabat, 20 orang sahabat. Kalau hanya 1 orang sahabat tak perlu, tidak boleh. Jangan dalam masalah akidah. Ini juga syubhat yang lain. Pokoknya semua hadis ketika sudah jelas sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka hadis adalah dalil
dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah ahkam, halal, haram. Wa sayati misalu dzalika min mauqif Umar wa mauqif Abi Bakar wa mauqif Ibnu Umar wa ghairihi minas sahabah. Dan contohnya sangat banyak. Contoh sangat banyak bagaimana sahabat, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ketika mereka ditanya suatu masalah, dalam masalah apa saja, mereka menyebutkan dalilnya berupa hadis. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Seperti apa yang akan datang dari Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Umar wa ghairihim minas sahabat, dan sahabat yang lain. Baik. Bisa dipahami insyaallah. Kemudian berkata Imam Ahmad, wa hiya dalailul Qur'an. Masih membahas tentang kedudukan sunnah. Masih masalah yang kedua. Penjelasan Imam Ahmad tentang manzilatus sunnah. Kedudukan hadis. Dan alaqah, hubungan antara hadis dengan Al-Qur'an. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahiyya dalailul Qur'an, dan al-hadis atau sunnah itu adalah dalil-dalilnya Al-Qur'an. Sampai demikian Imam Ahmad mengatakan. Jadi sunnah itu adalah dalil-dalilnya apa? Al-Qur'an. Jadi tidak cukup Al-Qur'anul Karim saja. Al-Qur'anul Karim harus dijelaskan dan difahami dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang juga wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Yang Nabi diperintahkan untuk mengajarkan manusia dua hal ini sekaligus. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang Nabi juga berpesan kepada kita semuanya untuk berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran, dan apa? Sunnati. Wasiatnya Allah dan wasiatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Al-Quranul Karim sangat butuh kepada hadis. Hadis adalah dalailul Quran, dalil-dalilnya Al-Quran. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh Rabi. Apa yang dimaksud dengan sunnah itu adalah dalil-dalilnya Al-Quran. Kata Syekh Rabi, fatubayyinu mujmalahu wa tufassilu al-mujmal wa tuwaddihu al-mubham wa tuqayyidu al-mutlaq wa tukhassisu al-'am wa tubayyinu lana as-salah wa awqatiha wa a'dadaha wa tafasilaha madza naqra'u fiha madza naqulu fi ar-ruku' madza naqulu fi as-sujud kullu hadha min as-sunnah ila akhir kalam Syekh Rabi hafizahullah. Jadi Al-Quranul Karim, kata Syekh Rabi, membutuhkan sunnah. Sunnah itu adalah dalil-dalil Al-Quran. Artinya sunnah itu tubayyinu mujmalahu, menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran berupa ayat yang masih mujmal, masih global, dijelaskan. Wa tufassilu al-mujmal, merinci apa yang di dalam Al-Quran belum dirinci. Wa tuwaddihul mubham, menjelaskan apa yang di dalam Al-Quran masih belum dijelaskan. Wa tuqayyidul mutlaq, ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak, masih harus disebutkan ikatan-ikatannya, disebutkan ikatan-ikatannya, rincian-rinciannya, aturan-aturannya, batasan-batasannya. Wa tukhassisul 'am, dan mengkhususkan apa yang dalam Al-Quran masih umum misalnya. Nanti akan kita sebutkan beberapa contoh insyaallah taala. Tetapi ini gambaran betapa pentingnya sunnah di dalam memahami Al-Quranul Karim. Sunnah sebagai dalil-dalilnya Al-Quran. Al-Quran yang masih mujmal, yang masih global, dijelaskan, disebutkan rinciannya, disebutkan batasan-batasannya yang memang harus diberikan batasan-batasannya. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Rabi satu buah contoh, yaitu salat. Yaitu mana? Salat. Allah dalam Al-Quranul Karim mengatakan, fallahu yaqul, Allah mengatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah oleh kalian salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah oleh kalian zakat, wa yuksiru min dzalik, dan banyak Allah dalam Al-Quran menyebutkan perintah kepada kita untuk menegakkan salat.
Tetapi rincian tentang bagaimana sholat apakah ada di dalam Al-Quran? Tidak. Ya. Tubayyinu lana sholat. Hadis atau sunnah menjelaskan kepada kita tentang sholat. Waktu-waktunya. Ya. Waktu sholat subuh, waktu sholat duhur, waktu sholat asr, maghrib, wal isya. Ya. Nah, tafasilaha atau a'dadaha, jumlah rakaatnya, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Rinciannya ada di dalam sunnah. Tafasilaha, rincian-rinciannya. Mada naqra fiha, apa yang kita baca di dalam salat. Awal ketika kita salat apa yang kita baca? Takbiratul ihram. Akhir salat kita membaca salam, assalamualaikum warahmatullah. Bainahuma, di antara keduanya, antara takbir dan salam, apa bacaan-bacaannya? Doa istiftah dan seterusnya. Madza naqulu fir ruku', apa yang kita baca ketika ruku', madza naqulu fis sujud, apa yang kita baca ketika sujud. Semua ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kullu hadza minas sunnah au fis sunnah. Semua ini kita dapatkan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dusta kalau ada orang yang mengatakan cukup dengan kita Al-Quranul Karim. Juga merupakan kesesatan ketika seorang mengatakan tidak perlu kita hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tidak perlu kita sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, cukup dengan Al-Quranul Karim. Dusta dan kesesatan. Fahiya dalailu wa bayyinat wa tawdihat li mujmalatil Quran. Maka sekali lagi, sunnah itu adalah dalil-dalilnya Al-Quran. Penjelas atau penjelasan bagi Al-Quranul Karim dari ayat-ayat yang masih mujmal, atau mengkhususkan ayat-ayat yang masih umum, memberikan batasan-batasan dari ayat-ayat yang masih mutlak, belum dibatasi. Fahiya tufassirul Quran. Maka sekali lagi, sunnah itu tufassirul Quran, menafsirkan apa? Al-Quran. Wahiya dalailul Quran, dan juga dalil-dalilnya Al-Quranul Karim. Wabillahi taufiq. Bismillah. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan sebuah faedah terkait dengan manzilah Al-Quranul Karim tadi. Bahwasanya kalau kita lihat sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, melihat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kita akan mendapatkan bentuk-bentuk, ya, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana, ya, menunjukkan hadis Nabi itu sangat erat hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Ya. Beberapa bentuk, ya, bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, ya, sunnah itu, ya, kita akan dapatkan muakkidah, menguatkan, mengokohkan apa yang telah ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Jadi sunnah itu menguatkan, ya, muakkidah, menekankan apa yang memang sudah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Seperti contohnya misalnya, di dalam Al-Quranul Karim, ya, disebutkan tentang ayat-ayat tentang sholat. Perintah untuk menegakkan apa? Sholat. Bahwasanya sholat adalah perkara yang wajib. Zakat juga perkara yang apa? Wajib. Puasa juga perkara yang wajib. Haji juga perkara yang wajib. Jelas ayat-ayatnya yang menunjukkan wajibnya amalan ini semuanya. Sholat, zakat, puasa, wal hajj. Datang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, muakkidah,
wa muqarrirah lima sabata fil Quran. Menguatkan, mengokohkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak memberikan penjelasan, bukan penjelasan, tetapi mengokohkan, menguatkan. Seperti hadis yang telah kita sebutkan tadi, hadis Ibnu Umar, Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Bunyal Islamu ala khamsin. Puasa itu atau Islam itu, bunyal Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatain, kemudian iqamis shalah, kemudian az-zakah, puasa dan apa? Haji. Menunjukkan bahwasanya semuanya ini adalah arkanul Islam, dan semuanya hukumnya apa? Wajib. Menguatkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Perintah tentang salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Apa yang di dalam Al-Qur'an telah diterangkan tentang wajibnya amalan-amalan ini, datang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam muakkidah wa muqarrirah lima sabata fil Qur'an, menguatkan ya apa yang telah ada dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Wabillahi taufik. Bisa jadi bentuk yang lain, bentuk yang kedua, sunnah itu datang untuk menjelaskan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Disebutkan penjelasan. Datang ayat Al-Qur'anul Karim yang butuh penjelasan, maka datang sunnah Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskannya. Seperti telah kita baca tadi, apa tugas Nabi alaihi salatu wasallam? Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada manusia, engkau jelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan atas mereka. Dan penjelasan Al-Qur'an ini banyak ragamnya. Di antaranya apa yang telah disebutkan tadi dalam syarah. Bisa jadi penjelasan itu berupa rincian ayat-ayat yang masih mujmal, masih global. Ayat yang global dirinci. Ayat yang masih global dirinci. Seperti tadi, salat, jumlah rakaat, ya. Kemudian puasa banyak sekali yang diterangkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang sahur, tentang buka, tentang pembatal-pembatal puasa. Ya. Lebih rinci lagi. Haji juga demikian. Ayat di dalam Al-Qur'an masih mujmal, global. Rinciannya di mana? Di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Bisa jadi ya, penjelasan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam mengkhususkan ayat yang sifatnya umum. Ayatnya umum, tetapi ada pengkhususan lagi. Dan pengkhususan itu datangnya dalam sunnah. Seperti firman Allah Jalla wa'ala, hurrimat alaikumul maitatu waddam. Hurrimat alaikum, telah diharamkan atas kalian al-maitah. Apa maitah? Bangkai. Ad-dam, apa dam? Darah. Kalau kita fahami dari ayat ini, semua bangkai apa? Haram. Ya. Umum ayatnya ini. Hurrimat alaikumul maitah. Alif lam di dalam al-maitah ini haram. Bersifat umum. Yang diharamkan dari maitah umum. Semua bangkai. Pokoknya semua bangkai haram. Berarti kalau kita nemu ikan grameh mengapung sudah mati, haram ya? Haram enggak? Loh kan ayatnya umum. Loh ini ayat jelas di sini, maitah, bangkai. Ya. Atau ada ikan paus, kambul-kambul di mana? Ya. Di laut, wah, ikan iwak paus. Tapi bangkai itu piye? Rasa dipangan, haram. Dalilnya ini. Ya. Tidak. Datang sunnah mengkhususkan ayat yang sifatnya apa? Umum ini. Betul, ayat ini menyebutkan keumuman haramnya mana? Bangkai. Tetapi datang sunnah Nabi alaihi salatu wasallam mengkhususkan ada jenis-jenis bangkai yang
halal. Ada jenis-jenis bangkai yang halal. Contohnya bangkai hewan-hewan laut. Ya, apakah itu ikan-ikannya, ya, ataukah itu hewan-hewan yang namanya anjing laut, singa laut, apa lagi? Babi laut. Ya, kalau yang di darat ini semuanya haram nih. Babi darat apa? Haram. Singa darat juga apa? Haram. Ya, tapi kalau di laut ini sudah hewan laut menjadi mana? Halal. Apa dalilnya? Sunnah. Datang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang bekerja di laut sebagai nelayan. Bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Fa in tawadda'na bihi atishna, afa natawadda'u min ma'il bahri?" Ya Rasulullah, kita ini nelayan, biasa berlayar. Kalau kita minum dengan air tawar yang kita jadikan sebagai bekal, kalau kita gunakan air minum ini untuk wudhu, kita akan haus, kehabisan, karena air itu hanya cukup untuk apa? Minum. Bolehkah kita berwudhu dengan air laut agar air tawar ini tetap bisa kita gunakan untuk minum? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan. Silakan kamu wudhu dengan air laut itu. Silakan kalian mandi dengan air laut itu. Silakan kalian membersihkan najis dengan air apa? Laut. Karena air laut itu tahur. Apa mana tahur? Suci dan mensucikan. Ditambah keterangan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, al-hillu maitatuhu. Bangkainya juga apa? Halal. Maitatuhu, maitatul bahri halal. Maitatul bahri halal. Mengkhususkan apa yang disebutkan dalam ayat tadi, hurrimat alaikumul maitah. Haram atas kalian apa? Bangkai-bangkai. Ada bangkai yang apa? Ya, halal. Contohnya bangkai hewan laut. Ya. Bukan bangkai yang dilemparkan di laut ya. Ya, ini bangkai hewan laut, memang dia tinggalnya di laut. Ya. Wallahu taala alam. Nah, demikian juga ada darah yang dihalalkan. Termasuk bangkai yang dihalalkan juga ada al-jarad. Apa namanya? Belalang. Ya, belalang. Kata dalam riwayat yang sahih adalah riwayat yang mauqufah dari Ibnu Mas'ud. Nah, ada khilaf apakah ini riwayat yang mauquf atau apa? Marfu' dari Nabi alaihi salatu wasallam. Uhillat lana maitatani wad-damani. Ammal maitatani ya fal jaradu was samak wa amad damani fal kabidu wat tihal atau kama qala Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Walaupun riwayat ini mauquf ala sahih, tetapi fi hukmi rafa'. Ya, hukumnya marfu' wallahu taala alam bis-shawab. Uhillat lana maitatani wad daman. Karena kalimatnya uhillat lana, dihalalkan untuk kami. Yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan siapa? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam dari Allah Jalla wa ala. Dihalalkan atas kami 2 bangkai dan 2 apa? Darah. Adapun 2 bangkai adalah ikan dan apa? Belalang. Ya. Baik. Dan Nabi dalam sekian peperangan bersama para sahabat makannya belalang. Subhanallah. Pernah kita makan belalang sebagai makanan sehari-hari kita? Ya, mungkin belum pernah. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana berjihad bersama dengan para sahabat? Tidaklah yang kita makan kecuali apa? Belalang dan daun-daun yang subhanallah ya, dimakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Belalang bangkainya halal, wassamak, dan juga ikan. Ya, tadi ikan grameh yang apa namanya? Kambul-kambul tadi ya, monggo dimakan. Kecuali kalau sudah mungkin membahayakan, mungkin mengeluarkan racun, ini haram karena sisi yang lain. Ya. Baik. Kemudian adapun darah, maka yang dihalalkan adalah at-tihal wal kabid. Apa itu? Limpa dan apa? Hati. Ya. Baik, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Itu juga darah. Ala kulli hal, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini contoh ya bahwasanya Al-Qur'an diterangkan oleh apa? Sunnah. Ragamnya, bentuknya adalah apa? Ya, mengkhususkan apa yang masih umum.
Ada pengkhususan dari ayat-ayat yang umum. Taib. Bisa jadi ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Nah, ya. Taib. Saya sebutkan contoh lagi yang sifatnya umum tetapi dikhususkan. Allah Jalla wa Ala berfirman tentang warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan pada anak-anak kalian untuk mereka mendapatkan warisan, ya, laki-laki berapa kali wanita? 2 kali bagian wanita. Nah, auladikum, anak-anak kalian, yakni umum anak-anak kalian. Ya. Tetapi dikhususkan, ya, di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, seandainya ahli waris itu membunuh orang yang hartanya akan dibagi, maka orang yang membunuh ini tidak berhak mendapatkan apa? Warisan. Walaupun dia anak. Bukan ayatnya jelas di sini. Auladikum, anak-anak mati, anak-anak mayit. Ya. Tetapi anak ini misalnya membunuh orang tuanya, maka sang pembunuh tidak berhak mendapatkan apa? Waris. Dari mana dalil? Dari sunnah. Baik. Wabillahi taufik. La yarithul qatil. Orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan. Wabillahi taufik. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini masih rincian atau masih penjelasan bahwasanya as-sunnah menjelaskan apa? Al-Qur'an. Menjelaskannya bisa jadi tadi, ayat yang masih mujmal, global dia apa? Dirinci. Ayat yang umum dia apa? Dikhususkan. Ada pengkhususan. Bisa jadi ayat yang mutlak. Mutlak itu tidak ada batasan. Datang sunnah memberikan apa? Batasan. Seperti misalnya firman Allah Jalla wa Ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Pencuri, baik laki-laki atau pencuri wanita. Ya. Faqta'u aydiyahuma. Potong tangan keduanya. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, ya, menunjukkan betapa Islam ini memberlakukan hukum untuk semua. Sampai Nabi mengatakan seandainya Fatimah mencuri. Dan tidak mungkin Fatimah melakukan perbuatan yang keji seperti ini. Ya, tetapi ini menunjukkan penekanan, ya, betar syariat Islam itu harus tegakkan. Ya. Seandainya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, sungguh aku akan potong tangannya. Baik. Ayat tadi dan hadis tadi menyebutkan bahwa hukuman orang yang mencuri adalah apa? Potong tangan. Yang dipotong di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ya. Kan tidak disebutkan apa? Batasan. Ya atau tidak? Sah-sah saja orang motong di sini. Sah-sah saja orang motong di sini. Ini semuanya tangan ini. Ya. Tetapi datang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yuqayyidul mutlaq. Ya. Membatasi apa yang masih sifatnya apa? Mutlak, belum ada batasannya. Ya. Dari pengamalan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika memberlakukan hukuman potong tangan kepada wanita Makhzumiyah. Ya. Wanita Makhzumiyah yang mencuri di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu pula yang kemudian diberlakukan oleh al-khulafa'ur rasyidun dan para sahabat. Ya. Atau khulafa sesudahnya, memotong tangan itu dibatasi, yaitu pada bagian apa? Ar-rusukh, yakni pergelangan apa? Tangan. Ini yang dimaksud dengan tangan. Ya. Taib. Lain lagi dengan wudu. Ya, wudu jelas batasannya. Ya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran sekaligus batasannya sudah. Nah, ya. Mencuci tangan ilal marafiq, sampai apa? Sampai siku. Itu sudah jelas. Tangan pun ini. Siku termasuk tangan. Jadi seandainya seorang berpegang dengan ayat tadi, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangan pencuri itu, ya, ini sah-sah saja memotong sampai ini. Ya. Lengan, perbatasan lengan ini, bawah atau lengan atas. Tetapi sunnah datang dengan apa namanya?
Taqyid, ya. Pembatasan apa yang masih disebutkan secara mutlak. Na'am, wabillahi taufiq. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin. Jadi sunnah tadi yang pertama muakkidah, menguatkan apa yang telah datang dalam sunnah, dalam hadis, dalam Al-Quran. Atau yang kedua, sunnah itu memberikan penjelasan. Penjelasan ini bisa jadi rincian, apa yang mujmal, ya, atau kemudian taksis, apa yang umum, atau memberikan taqyid, ya, batasan apa yang mutlak. Yang ketiga, sunnah itu datang dengan tambahan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Memberikan hukum tambahan yang di dalam Al-Quran tidak ada. Ya. Seperti misalnya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketika membahas tentang wanita-wanita yang termasuk mahram bagi kita, yang yakni mahram di sini maksudnya tidak boleh dia dinikahi, ya, tidak boleh dinikahi. Ya. Sebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, ya, di antara yang tidak diperbolehkan untuk kita menikahinya adalah wa antajma'u bainal ukhtain, menggabungkan dua orang saudara wanita, dua orang bersaudara. Kalau tidak digabungkan tidak masalah. Yang diistilahkan dengan turun ranjang atau naik ranjang itu tidak masalah. Karena itu tidak menggabungkan. Saya menikah dengan seorang wanita, kemudian wanita ini mati. Dia punya adik, saya nikahi adiknya. Boleh tidak? Boleh. Tapi menggabungkan. Hari ini menikah dengan fulanah, ya, masih menjadi istri fulanah ini, nikah lagi dengan istri yang kedua, ya, fulanah yang lain yang ternyata saudara ya, istri kita yang pertama, yang masih menjadi istri. Ya. Apakah itu saudara kandung, apakah itu saudara sebapak, apakah itu saudara seibu, sama-sama. Tidak boleh menggabungkan dua orang yang bersaudara ini. Ya. Datang sunnah memberikan tambahan. Juga diharamkan menggabungkan antara wanita dengan ammah, dengan ya, bibinya atau khalah, bibi dari pihak bapak atau bibi dari pihak ibu. Tidak boleh. Datang tambahan ini. Jadi Al-Qur'anul Karim, ya, menyebutkan tentang hukum dalam hal ini yang diharamkan dalam pernikahan. Datang sunnah tazyid, memberikan tambahan, memberikan tambahan. Tidak boleh kemudian seorang, sudah ini Quran jelas di sini. Nah, Quran hanya membatasi ini. Hanya ini saja di dalam Al-Quran. Sunnah tidak. Nah, sekali lagi, ini adalah bentuk kesesatan. Ya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Memberikan tambahan tadi, memberikan tambahan. Yani hukum itu sudah ada, tetapi sunnah datang dengan memberikan tambahan tadi. Diberi tambahan. Hukum asalnya sudah ada. Ya, diberi tambahan di dalam sunnah Nabi alaihi wasallam. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya. Ya. Sunnah Nabi alaihi wasallam datang dengan hukum yang baru. Ya, yakni dalam Al-Qur'an tidak ada, sama sekali. Kalau tadi ada, tapi ada tambahan. Dalam sunnah, ya, datang sesuatu yang baru. Ya. Memang betul-betul dari sunnah Nabi alaihi wasallam. Ya. Seperti misalnya ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, diharamkannya az-zahab wal fiddah, ya, emas dan perak bagi Baik. Ya, bagi laki-laki. Fiddah boleh enggak? Fiddah namanya. Ya. Perak. Boleh ya. Al-harir wal zahab. Al-harir wal zahab. Diharamkannya al-harir, yakni sutra, wal zahab. Kalau laki-laki masih boleh memakai cincin dari fiddah, dari perak. Tapi kalau sudah kalung, anting-anting ini sudah namanya tasyabuh lagi dengan kaum wanita namanya. Taib Nabi alaihi wasallam mengharamkan al-harir wal zahab. Innahuma, keduanya ini haramun li dzukuri ummatina wa halalun, dan halal bagi kaum wanitanya. Kama qala Rasul alaihi wasallam. Dua perkara ini halal bagi kaum wanita. Boleh memakai harir, sutra, ya. Boleh pula dia memakai emas. Tetapi bagi kaum laki-laki haram. Ya. Wabillahi taufik. Padahal pada asalnya ini Ya.
halal, tetapi datang sunnah dengan sesuatu yang baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ala kulli hal, ini gambaran dan sekaligus contoh bahwasanya sunnah Nabi alaihi salatu wasallam demikian erat hubungannya dengan Al-Qur'anul Karim. Fa sunnatun Nabi alaihi salatu wasallam adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sunnah itu tubayyinul Qur'an wa hiya dalailu Al-Qur'an. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Adapun satu masalah yang lain yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, fa insyaallah kita akan membahas pada kesempatan yang akan datang, yaitu pembahasan tentang tidak bolehnya kita untuk menolak sunnah dengan alasan apapun. Tidak boleh membentur-benturkan sunnah dengan akal, dengan qiyas, dengan hawa nafsu, dengan adat, istiadat dan yang seterusnya. Dan dari apa yang telah kita pelajari ini, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, menunjukkan betapa pentingnya untuk kita memuliakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Memuliakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara bentuk pemuliaan kita kepada sunnah adalah serius di dalam mempelajarinya, seperti menghadiri majalisul ilmi untuk mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana para ulama kita setiap hari mereka membaca sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana mereka juga membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hari-hari mereka seperti itu. Tidak pernah lepas dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Kutubus Sunnah, kitab-kitab sunnah selalu mereka baca bersama juga dengan umat, dengan murid-murid mereka. Maka demikian pula kita berusaha untuk mengagungkan sunnah Nabi dengan mempelajarinya. Juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita memuliakan sunnah dengan mengamalkannya, mengamalkannya, kemudian juga mendakwahkannya. Dan pada majelis ini, ma'asyiral ikhwah, kita mengingatkan sebuah upaya yang sedang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, untuk menyebarkan sunnah. Di antara upaya menyebarkan sunnah adalah apa yang sedang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah saat ini untuk melakukan sebuah program tebar majalah. Dan ini termasuk bentuk jihad fisabilillah, termasuk dari bentuk pengagungan terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Menjelaskan kepada umat tentang bahaya pemikiran yang menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pada beberapa waktu yang telah lalu, alhamdulillah, telah dicetak dan telah dibagikan secara cuma-cuma pada kaum muslimin, menjelaskan tentang bahaya komunisme, yang itu jelas pemikiran yang menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula biidnillahi azza wajal, kita akan menyebarkan edisi berikutnya dari majalah. Ingin kita upayakan menjelaskan kepada umat tentang bahaya pemikiran khawarij, yang juga ini menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Terorisme dan berbagai macam bentuknya, penyimpangan dalam masalah jihad, yakni memakai istilah jihad tetapi bukan jihad yang syar'i, jihad tetapi ternyata bukan jihad, tetapi itu adalah bentuk pemberontakan kepada waliul amr. Ini jelas menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dalam majelis ini, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, mari kita wujudkan, selama kita masih memiliki kesempatan untuk beramal, selama kita masih memiliki kesempatan untuk membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan apa yang kita mampu, kita menginfakkan harta kita untuk membeli majalah ini, yakni membeli untuk orang, kita bagikan dengan cuma-cuma. Orang insya Allah akan menerimanya dan akan membacanya. Tapi kalau suruh beli, belum tentu banyak hajat manusia saat ini. Kita bantu saudara-saudara kita. Majalah murah. Ini bukan jual beli di sini. Tapi kita mengingatkan untuk untuk antum menginfakkan hartanya. Membeli satu majalah. Kemudian diberikan kepada kaum muslimin. Dan setelah itu kemudian kita berusaha untuk menyebarkan, bukan sekedar memberikan saja.
Kita berharap nanti ada di antara ikhwan untuk betul-betul berusaha dengan hikmah menyampaikan majalah ini, bukan sekedar menyampaikan tok, memberikan tidak. Kalau menghabiskan majalah gampang, ya. Masuk ke pinggir jalan ini bagi satu-satu semua menerima. Tapi bukan hanya itu. Kita duduk barangkali dengan saudara kita, ya. Ingin menjelaskan tentang jihad yang sesungguhnya dalam Islam itu bagaimana. Ya. Kemudian jihad yang diyakini oleh orang-orang Khawarij, kaum teroris dan seterusnya. Sembari kita memberikan hadiah. Ya. Ketika kita menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah, maka sungguh kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. Ya. La ahdiyallahu bika rajulan wahidan. Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seorang dengan sebab tanganmu. Lebih baik daripada onta merah. Lebih baik daripada dunia. Jangankan kita menginfakkan satu buah buku, yang di situ seorang akan mengerti hakikat sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dengan itu barangkali seorang akan tertarik untuk mengerti manhaj ahli sunnati wal jamaah. Jangankan itu, kita memberikan kepada seorang makan separuh korma, itu saja bisa menyelamatkan seorang dari api neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separuh korma. Separuh korma. Siapa yang tidak mampu di antara kita? Mampu insyaallah taala. Ya. Apalagi lebih dari itu. Bisa menjadi sebab benteng dan tameng kita dari neraka Allah Jalla wa'ala. Ya. Apalagi ini termasuk fitnah yang sangat besar saat ini. Fitnah yang membahayakan keutuhan negara. Fitnah yang membahayakan Islam. Fitnah yang membahayakan keamanan negeri ini. Ya. Dan kita semua menginginkan keamanan atas negeri ini. Yang itu adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Maka di antara upayanya ma'asyiral muslimin, ijtahidu, bersungguh-sungguh ya, untuk antum menginfakkan harta antum, ya, membeli majalah ini kemudian dibagikan kepada kaum muslimin. Nah, tentunya ada tim khusus barangkali untuk bisa membagikan, atau mungkin antum membeli untuk keluarga antum, labas. Ya, antum duduk coba ya memberikan kepada mereka hadiah ini, ya, untuk mereka bisa membaca, oh ini ternyata hakikat jihad yang benar, oh ternyata batil pemikiran-pemikiran orang-orang Khawarij ini. Oh ternyata tidak seperti itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oh ternyata Islam yang selama ini dijelek-jelekkan oleh musuh-musuh Islam tidak seperti itu. Ternyata Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Demikian ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah barangkali bentuk di antara bentuk-bentuk upaya untuk kita mengagungkan sunnah adalah kita mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengamalkannya, mendakwahkan dan menyebarkannya di tengah-tengah umat ini. Wallahu taala alam bissawab. Nah, mungkin azan dulu seperti biasa. Ya. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin.